Kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan perkalian. Kita simak soal pertama. Amir sedang memilih setelan pakaian untuk pergi ke undangan temannya. Dia memiliki 3 baju dan 4 celana. Berapakah variasi berpakaian yang dapat dikenakan Amir? Ini soal standar sebagai pembuka. Kita simak. Untuk memilih baju, Amir punya 3 alternatif, ya kan? Karena baju yang dia miliki 3. Kemudian aktivitas Amir adalah dilanjutkan memilih celana. Nah, ketika dilanjutkan, 2 kegiatan dilanjutkan. Ya, ini terikat. Memilih baju dan memilih celana ini terikat dengan dilanjutkan. Maka ini adalah prinsip perkalian. Sehingga jawabannya adalah tinggal dikalikan saja menjadi 12 cara. Ya. Penjelasan untuk detailnya saya yakin di kelas udah ya. Nah, sekarang kalau soal diganti begini. Amir memiliki 3 jenis motor. Misalkan dia di rumah ada 3 motor dan 4 mobil. Dia punya 4 mobil di rumahnya. Punya ayahnya, punya ibunya, dan lain-lain. Nah, pokoknya ada 3 motor, ada 4 mobil. Berapa cara yang dapat Amir lakukan untuk pergi ke acara pernikahan temannya itu? Baik, ini soal berkaitan misalkan. Apakah tetap 12? 3 dikali 4? Kita simak. Amir bisa memilih motor sebanyak 3 motor. Berarti 3 total dia bisa memilih motor. Atau dia memilih mobil. Gitu kan? 4. Nah, lihat perbedaannya adalah di sini. Kalau ini memilih baju dilanjutkan memilih celana, artinya dua-duanya harus. Dia milih baju dulu, dia pakai. Ya. Lalu dia harus memakai celana kan? Makanya dilanjutkan. Ini dipakai dua-duanya oleh Amir. Makanya pakai prinsip perkalian. Kalau yang ini tidak dilanjutkan. Kenapa? Kalau dia sudah memilih motor, apakah perlu dia memilih mobil? Ya kan? Cukup dia memilih motor, pergi. Atau dari 3 motor ini tidak dia pilih. Dia memilih mobil. Begitu. Makanya kalau ada atau di sini berarti jumlah. Kegiatan ini terpisah, tidak dilanjutkan. Kalau Amir memilih motor, udah cukup. Kalau Amir memilih mobil, udah cukup. Kalau yang ini tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih baju atau celana. Ini harus dua-duanya. Makanya kegiatan yang dilanjutkan. Itu sederhananya. Ini prinsip perkalian kalau dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, ya, ini adalah prinsip penjumlahan. Jadi jawabannya adalah 7. Baik, semoga clear ya. Kita simak contoh lain. Dari kota A ke kota B ada 5 jalan yang bisa dilalui. Dari kota B ke C terdapat 4 jalan yang bisa dilalui. Jika Amir berangkat dari kota A menuju C dengan melewati B, berapa total alternatif jalan yang bisa ditempuh Amir? Baik, kita gambarkan dulu. Dari kota A ke kota B ada 5 jalan. Dari kota B ke kota C ada 4 jalan. Nah, selanjutnya, apakah ini prinsip perkalian atau prinsip penjumlahan? Yuk kita lihat. Dari kota A ke kota B, Amir memilih jalan. Berapa total yang dapat dipilih Amir? 5 jalan. Ya kan? Nah, sudah sampai dia di kota B misalkan. Apakah berhenti dari situ? Tidak. Ternyata dilanjutkan. Nah, kalau dilanjutkan berarti kan kali. Begitu. Karena dia tidak bisa memilih hanya ini. Dia harus memilih ini dan memilih ini. Satu kesatuan yang tidak terlepas. Seperti milih baju dan milih celana. Baru bisa pergi. Selesai misi. Ya. Tidak bisa dia milih baju, pergi. Gak pakai celana dong. Seperti itu ya. Kalau dia hanya memilih ini, 5, udah saja. Ya nggak akan bisa sampai ke C. Gitu. Jadi ini
dilanjutkan milih ini, itu adalah prinsip perkalian. Dilanjutkan memilih jalan B ke C 4, sehingga total jalan yang bisa ditempuh Amir adalah 20. Paham ya? Ketika ada kegiatan yang dilanjutkan, dua-duanya harus dilakukan secara paket, maka itu adalah prinsip perkalian. Kita perkompleks lagi soalnya. Dari kota A ke kota B ada 5 jalan yang tadi, ini masih yang tadi. Bedanya apa? Kemudian Amir kembali lagi, gitu. Itu bedanya. Ini pulang pergi maksudnya, dengan tetap melewati B. Berapa total alternatif jalan jika boleh melewati jalan yang sama? Ketika pergi, yang B tidak boleh melewati jalan yang sama ketika pergi. Artinya pulangnya pakai jalan yang lain, tidak boleh sama. Yuk kita simak dulu penjelasan yang A. Dari A ke B, 5 jalan yang bisa dipilih. Dilanjutkan, berarti perkalian. Memilih jalan dari B ke C sebanyak 4. Udah sampai di C. Nah, sudah sampai di C, balik lagi kan? Balik lagi berarti menuju kota B ya. Maka kalau lebih gampang gambarnya dilanjutkan aja. Dari C dan B kan dihubungkan 4 jalan ya. Ini kan sama, B ke C dan C ke B kan sama aja. Dilanjutkan lagi memilih jalan, dia bisa memilih 4. Ya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah dia memilih 4. Ya, artinya ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin, maksudnya begitu. Lalu dari B ke A berapa? Ada 5 jalan juga. Gitu. Ini prinsip perkalian. Kenapa? Karena dari A memilih B, dilanjutkan memilih C, dilanjutkan memilih lagi jalan ke B, dilanjutkan memilih lagi jalan ke A. Dilanjutkan, 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 itu adalah prinsip perkalian. Ya, totalnya tinggal dikalikan saja menjadi 400. Sekarang yang B, tidak boleh melewati jalan yang sama ketika dia pergi. Baik. Bedanya apa? Yuk, dari A ke B tersedia 5 jalan. Ya. Dari B ke C tersedia 4 jalan. Nah, sekarang dari C ke B. Karena ketika pergi B ke C, dia milih satu jalan. Jalan yang mana aja sebetulnya, pokoknya satu aja jalan setelah dia tempuh, maka pilihan yang tersisa tinggal 3 lagi. Karena satu jalan sudah pernah dia tempuh. Begitu. Dari B ke A yang tersisa berapa? 4 lagi. Kenapa? Totalnya kan 5. Ketika dia pergi, dia sudah memilih jalan 1. Maka dari langkah terakhir, jalan tersisa tinggal 4. Karena yang 1 sudah dia gunakan. Karena soal meminta begitu, tidak boleh jalan yang sama. Begitu. Jadi dari A ke B 5, dari ke B ke C 4, dari C ke B tinggal 3 lagi, dari B ke A tinggal 4 lagi. Paham ya? Setelah itu tinggal dikalikan saja, sehingga totalnya adalah 240 alternatif jalan. Ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.